Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kita kembali lagi di episode yang paling keren, edukasi finansial yang saya yakin sangat mencerahkan dan paling top lah. Bahasanya sederhana, bisa dikonsumsi semua kalangan, bukan cuma orang yang terjun di dunia industri trading dan forex saja, tapi saya percaya ini bisa menjadi edukasi yang baik bagi kita semua. Dan sesuai dengan narasumber favorit kita, Mr. Ryan Filbert. Kita kayak manggil orang mau naik ring tinju ya. Iya dong. Tapi memang beliau keren sih. Nggak terasa sudah 13 episode. Dan kita masuk episode 14. Habis ini Cinta Fitri kalah ya. Sama level up podcastnya kita. Dan brother, ngobrol-ngobrol, industri keuangan itu kan sebenarnya udah tua ya. Ya. Bahkan saya dapat info dari Bro Ryan bahwa forex ini sudah ada sejak tahun 1970. Iya. Ini seumur kakek lu, ya kan? Tapi Indonesia kok nggak ngerti-ngerti sih? Identiknya forex ini judi, saham itu judi gitu loh. Ini problemnya nih karena kurangnya edukasi ya. Kita gas setelah yang satu ini. Oke. Ya. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Apa ini problemnya? Kok bisa Indonesia ini nggak ngerti-ngerti? Padahal udah sejak tahun 70. Iya, baik. Baik, kalau bisa kita bicara, jangan jauh-jauh ya. Kalau kita bicara mengenai industri derivatif, forex itu memang ada sejak tahun 70-an. Tapi kalau kita bicara mengenai pasar utamanya, pasar saham, bursa itu sudah ada sekitar tahun 1890-an. Wow. Bursa saham. Bursa saham itu sejak 1890. Itu di Amerika. Nah, Indonesia kapan? Indonesia 1970 itu baru ada bursa efek. BEI, Bursa Efek itu 1970. Iya. Berarti kalau sampai sekarang berarti umurnya udah 52 tahun ya bursa. Sempat berhenti, Pak. Sempat berhenti? Baru mulai kembali ada itu kan sejak ada yang peraturan pasar modal tahun 95. Oh, jadi dianggap waktu itu tahun 70-an launching. Tapi nggak aktif. Nggak terlalu bagus kinerjanya. Bahkan seperti tahun 1980 sekian, itu satu hari indeksnya nggak bergerak. Nah, terus kenapa gitu? Coba dijelasin. Baik, kita akan coba lihat begini. Kalau kita melihat dari survei terakhir dari Otoritas Jasa Keuangan kan kurang lebih tahun 2019. Ini ada data yang lucu, Pak. Jadi orang Indonesia itu ada namanya literasi sama inklusi. Selalu dua begitu. Kalau inklusi itu adalah orang yang buka tabungan, itu inklusi itu. Terjadi suatu tindakan, aktivitas. Literasi itu orang yang punya pendidikan atau pengetahuan. Nah, yang lucu, inklusinya kita itu kurang lebih mengenai pasar keuangan itu 7%. Oke. Dari 270 juta. 270 juta itu yang ngerti buka tabungan cuma 7%. Yang buka, bukan yang ngerti. Yang buka doang? Yang bukan kan inklusi. Inklusi? 7%. Ya, oke. Yang lucu, literasinya 3,5%. Ya ampun. Jadi, ada kalau ditanya dari 2 orang, melakukan suatu tindakan membuka rekening, yang satu itu buka karena ngerti, yang satu buka dan nggak ngerti. Oh, sebentar bro. Kalau 7% dari 270 juta, lah 93%-nya ngapain bro? Nah itu dia. Ya itu 1970 ngapain? Nah ini data yang tahun 2019 loh Pak. Wow, amazing. Dan dari 2 orang yang buka, yang satu itu kok kamu buka? Saya kenapa buka ya? Saya nggak tahu. Lah itu kenapa? Dari 2, yang satu kalau ditanya kenapa buka, dia tahu karena buka mungkin karena harus syarat untuk kuliah. Iya. Syarat untuk ditransfer gaji. Iya. Tapi nggak punya pengetahuan. Nggak punya pengetahuan karena supaya gajinya transfernya gampang. Tapi kenapa harus buka? Karena itu syarat dari kantor. Ya udah begitu ya, bulat terus gitu. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita. Yes. Dan jangan tanya lagi, itu 3,5% itu adalah tingkat literasi industri keuangan. Pasar modal itu kalau tidak salah 0, Hah? Pasar keuangan? Pasar keuangan itu 3,5%. Bank paling tinggi, Pak. 70% itu bank. Ya, bank memang paling tinggi. Kalau ditanyakan mengenai saham, itu kalau nggak salah tingkatnya masih kurang dari 1%. Teman-teman OJK, mohon maaf nih kalau agak sedikit salah ya. Tapi angkanya itu... Gini brother. Sebentar, sebelum Anda lanjutkan. Saya ada dapat info, ini sebelum COVID ya. Katanya jumlah RDN, rekening dana nasabah, yang harus menjadi anggota KSE
ya kan? Itu selama hampir 40 tahun lebih Ya. pasar modal di Indonesia jumlahnya nggak sampai 1 juta. 300.000, 400.000. 300-400 ribu. Tapi gara-gara COVID, Naik 2%. pandemi ini, bukan bro, saya dengar kabar terakhir katanya sampai 5 juta, apa benar? 5 juta belum kayaknya. Belum nyampe. Mungkin 1 juta. 1 juta. Kayak. RDN loh bro. Iya. Nah, Kalau digabung RDN. sama reksadana. Iya dong. Oh iya, mungkin 5 juta. Mungkin ya. Artinya ini mengalami kenaikan hampir 400% brother. 2 tahun belakangan. Dan itu juga ulah-ulah influencer ini. Oke. Ya, ada positifnya. Mereka minimal punya RDN daripada punya rekening bank. Ya. Tapi buka itu gara-gara cuman dipanas-panasin itu loh. Wah, saya kaya dari saham. Kan banyak yang hilang pekerjaan. Ya. Banyak orang yang 2 tahun ini bingung mau ngapain. Ya. Pekerjaan hilang, usaha sepi, Ya. tidak bisa bayar bank. Mereka harus cari solusi dong. Oke. Mereka searching di Google, mereka buka YouTube, ketemulah orang-orang itu. Oke. Nah, makanya yang naik RDN-nya. Jadi mereka lebih punya RDN. Nah, menurut brother ini 2 tahun belakangan ini fenomena apa gitu loh? Iya, jadi kalau pertama ya COVID ini mengubah konsep cara orang berperilaku. Ya. Ya termasuk tadinya melihat bahwa yang namanya kegiatan online ini bukan sesuatu pilihan, hari ini menjadi kewajiban, nggak bisa ditawar. Betul. Nah, yang online ini kan menjelma menjadi semua hal, ya Ya. termasuk dengan investasi. Yap. Trading pun, tadinya trading online kan sudah ada, Pak. Tapi kan dengan adanya ini mereka jadi terpacu. Terpacu. Ya, tapi kadang-kadang karena tingkatnya pengetahuan yang rendah, dia tidak bisa membedakan, dia mesti belajar ke orang. Ke siapa? Itu yang paling utama ya. Dan menurut saya ya Pak ya, di dunia online ini mencari guru itu jauh lebih susah. Karena semua terlihat keren. Karena semuanya bisa memproklamirkan diri Sebagai guru dan mentor. Iya, Palsu atau abal-abal atau yang bener ini nggak jelas gitu. betul. Karena dulu kalau saya belajar, saya cari pertama kali kalau ada orang yang bikin seminar, yang pertama kali saya cari adalah bukunya dulu. Buku. Kenapa kalau saya cari buku, saya pengen tahu bukunya kayak apa. Meskipun ada beberapa tingkat dunia, itu bukunya keren, seminarnya jelek. Ada yang seperti itu. Dia jago nulis tapi nggak jago ngomong. Jago nulis tapi nggak jago Nggak ngomong. Tapi Tarian dua-duanya deh. Bukunya jago, ngomongnya keren gitu. Jangan gitu Pak, akhirnya nanti. Meskipun bahasanya kadang-kadang terlalu tinggi. Saya juga sampai bingung ini. Saya makanya berusaha menurunkan speed ini ya. Speed si penulis ini. Nah, terus. Ya, tapi ada juga orang yang jago bicaranya tapi mungkin dia nggak ada buku tapi susah akhirnya dicari yang seperti ini. Karena kita tidak bisa mencari tahu sebenarnya bagaimana kemampuan dan kompetensi dalam dia melakukan saham dan forex dan semua itu kan harus ada analisanya, Pak. Nah, guys, ini menarik ya. Apa yang tadi disampaikan Bro Rian. Bukannya saya itu mau promosi ya. Saya hari ini menghadirkan narsum ke channel Success Before 30. Saya harus pelajari dulu orang ini siapa gitu. Ya. Iya dong. Nah, tadi Bro Rian itu ngomong tentang buku. Oh ya, jelas. Buku itu setidak-tidaknya ada hitam di atas putih. Ya. Dia berani menulis apa teori yang dia kemukakan. Ya. Kalau misalkan dia tidak bisa mengembangkan teori yang dia sampaikan, apalagi dalam bentuk buku itu susah. Ngomong aja susah, apalagi nulis dalam bentuk buku. Ya. Dan buku itu lebih dari 20. Ya. Dan ini pengalaman di pasar keuangan lebih dari 14 tahun ya. 18 kan. 18 tahun ini guys. Nah, bisa Anda bayangkan 18 years. Nah, bukannya saya itu mau mempromosikan apa. Menurut saya, channel kita ini sudah mendatangkan Bro Rian ini sudah di episode ke-14. Saya dari sini saya juga bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa I learn a lot from you. Sama-sama, Pak. Dulu saya tuh sangat negatif tentang forex. Ya. Ya, makanya saya bikin konten mengapa saya tidak mau bermain forex. Karena orang yang curhat-curhat sama saya, intinya semuanya bunuh diri semua. Semuanya negatif. Dan itulah fear, ketakutan itulah yang selalu orang Indonesia itu lihat. Pesawat jatuh. Gila, dianggap semua naik pesawat itu pasti jatuh. Betul. Betul kan? Betul. Gempa bumi mati. Dikira orang semua gempa bumi itu mati. Padahal yang selamat pasti lebih banyak. Betul. Nah, itulah fear itu adalah salah satu cara untuk menginfluence orang, apalagi orang Indonesia nih,
bangsa yang emosional menurut saya. Mereka nggak baca judul, langsung ngartikan kesimpulan. Nggak dilihat dulu, nggak didalami dulu. Ya, itulah sebab sejak tahun 70 sampai sekarang nggak ngerti-ngerti gitu loh. Bacanya males. Betul. Iya kan? Jadi, oke, so what? Buku 23, tapi disuruh baca nggak mau, nggak ngerti. Makanya minimal hari ini kita ngobrol, itu pun kamu masih nggak ngerti. Ada loh, saya baca di kolom komen ya. Siapa di sini yang sama kayak saya setelah nonton 15 episode masih nggak ngerti-ngerti? dia cari kawan. Ulang dari episode 1, Pak. Suruh ulang lagi kan? Ya ampun. Mesti ngulang. Kalau sesuatu yang sifatnya edukasi ya, Iya. nggak bisa ditonton cuma sekali. Nggak bisa ya. Saya juga belajar walaupun kata teman saya orang yang cepat belajar. Tapi saya kalau lagi belajar, saya pasti 3-4 kali kok baru Diulang. Jadi kalau yang nonton podcast ini masih belum paham ya, mesti diulang dari seri nomor 1, Pak. Harus dong. Harus diulang. Pokoknya yang sama Pak Rian itu ingat loh ya. Kita sudah dari seri episode pertama ini episode ke-14 tuh ya. Makanya apalagi ini kita edukasinya ini kan sesuatu ilmu yang baru. Bahkan sorry to say, anak kuliah aja belum tentu ngerti, Pak. Ini menarik, Pak. Jadi saya kayak saya gitu ya. Saya itu kan sebenarnya waktu kuliah S1 saya sarjana seni rupa. Betul. Saya tuh sebenarnya kepingin sekali bisa menganalisa saham dan juga market. Saya bilang, saya masih kuliah apa sih biar saya tuh bisa menganalisa ini? Oh, mungkin harus ada hubungan dengan ekonomi. Saya ambillah S2, perbankan pasar modal. Terus? Saya nggak dapet loh yang seperti bayangan saya itu dengan datang ke perkuliahan. Apa yang Anda pelajari di S2 pasar modal? Makroekonomi, mikro ya. Ekonomi mikro. Gitu ya. Lebih kepada financial analysis. Tapi financial analysis yang ada di dalam perkuliahan. Bukan applicable. Applicable, yes, tapi dengan dua sudut pandang yang berbeda. Di mana dunia analisis grafik perdagangan untuk perdagangan forex trading gitu, itu tidak belajar di sana. Itu lebih kepada dunia statistik. Jadi harusnya adalah di dalam jurusan statistik itu mungkin harusnya ada jurusan statistik keuangan khusus analisis teknikal saham seperti itu mungkin. Karena kalau ketika kita pergi ke ekonomi gitu ya, analisa laporan keuangan ya, akhirnya jadi kayak orang membaca laporan keuangan seperti akuntansi, Pak. Kan kalau akuntansi kan itu kan adalah menyajikan laporan keuangan. Lah kita kan bagaimana cara membaca laporan keuangan? Jadi nggak praktikal ya? Iya, saya pernah kejadian begini. Praktikal atau tidak, mungkin kita sama-sama jawab ya. Dosen saya cuma tanya gini, oke Pak, Bapak kan sudah mengajarkan cara menganalisis laporan keuangan. Paling gampang begini deh Pak, yang mana yang layak untuk dibeli? Susah dijawab loh. Kita kan ingin pada akhirnya, jawaban akhirnya kan yang mana untuk dibeli. Oh iya Mas Ryan, cari aja yang return on equity-nya besar. Terus saya tanya, Pak, return on equity itu besar tuh bagaimana? Kalau ngomong yang namanya cewek cantik itu Bapak mesti jelas. Cewek cantik rambut panjang apa rambut pendek? Bapak suka nggak pakai rambut? Saya suka yang rambutnya panjang. Ngamuk sama saya. Kenapa? Karena kalau ngomong dengan kata-kata yang besar tuh berapa? 10, 20, 30, 50, 100? Iya. Itu tuh tidak di-state di dalam perkuliahan. Jadi ketika kita mau pelajari di sekolah sekalipun, itu ilmunya sepotong, Pak. Jadi dosen sama trader dua orang yang berbeda ya? Oh, temen saya paling senang kalau saya datang, karena dosen itu pasti berantem sama saya. Ciloko ini. Berarti dari sini guys, saya bisa menyimpulkan bahwa Anda kuliah S2 sekalipun, podcast kita jauh lebih berbobot. Daripada practical things, Pak. From practical things dong. Perlu. Teori bagus, tapi practical. Yang nonton kita ini kan dari semua kalangan. Sopir Gojek, buka warung, karyawan Indomaret, karyawan hotel. Tapi mereka belum pernah mengenyam pendidikan S2 sekalipun. Tapi 20 menit podcast ini, Anda bisa jadi praktisi loh. Betul. trading saham dan trading forex itu nggak perlu S2. Dan dosen S2 pun. Nggak perlu. Kalah juga, Pak. Dia kalah dari Wall Street. Saya ngerti kenapa dosen lu berantem, bro. Oh gitu ya? Kalau nggak gitu, hari ini dia udah nggak jadi dosen. Nah, jadi gini nih. Oke, sekarang kita sepakat nih. Itulah sebab kenapa sejak tahun 70, Indonesia kok nggak ngerti-ngerti. Dari statistik tadi, literasi inklusi ini aja, saya sudah jelas bahwa angkanya itu sangat minim banget. Iya. Baik, nah jadi kalau kita mau belajar lebih dalam nih,
sama brother, kita enaknya kemana? Oh, sama saya boleh. Baik. Jadi kalau karena ini saya ada satu media yang baik, yaitu setiap hari Rabu kita sama-sama ada yang paling gampang kalau belajar trading, kita ada namanya live trading bersama. Di mana live trading itu ya selain kita menganalisis pasar, kita juga belajar bagaimana cara menganalisanya. Jadi lebih kepada edukasi. Jadi sebenarnya buat siapapun yang punya waktu berlebih untuk mau belajar sedikit saja, itu bisa ikut untuk join di live trading itu setiap hari Rabu jam 7 malam di channel RF Channel. RF Channel ya. Yes. Oke. Nah, terus kita di situ, di sana kita pakai uang asli atau gimana? Nah, enggak Pak, karena kalau misalnya kita belajar, tentunya ketika kita membuka rekening ataupun akun pada broker forex gitu ya di Indonesia yang terdaftar, itu kita disediakan namanya virtual trading. Dan wajib melewati virtual trading itu dulu, baru kita bisa buka real account. Jadi harus belajar nyetir dulu, baru boleh ambil SIM dan benar-benar jalan di jalanan. Ya harusnya yang benar seperti itu ya. Jadi, nggak koboyan orang sini itu ya. Betul. Kalau di broker yang terdaftar misalnya seperti di okta.id atau Okta Invest sama Berjangka. Dan di kolom deskripsi ini saya ada tulis ya linknya. Jadi kalau misalkan kalian, sekali lagi guys, saya bukan suruh Anda itu jadi trader, tidak. Betul. Apapun profesi kalian, kalau kalian sebagai karyawan ya bekerjalah jadi karyawan. Kalian sebagai reseller ya bergiatlah, berusahalah sesuai bidang kalian. Kan namanya kalian usahanya kan di bidang itu. Ini anggap satu ilmu baru ya kan? Ilmu baru. Multiple stream income. Jadi kalian kan bisa punya beberapa sumber pendapatan. Siapa tahu kalian punya jodoh di sini kan nggak masalah. Apalagi saya juga menyarankan dari Bro Rian ini kan mentor yang bener lah. Nggak, bukan abal-abal lah. Dan reputasinya, kompetensinya tidak diragukan. Bukunya juga sudah banyak, pembicara tetap OJK. Ya, ini kan jam terbangnya sudah 18 tahun ini. Dan sudah 14 episode. Ini sesuatu yang menurut saya nggak sembarangan mempromosikan mentor yang ngaco gitu ya. Harus mentor yang benar, supaya, ya ini loh, tahun 70 ini ternyata bukan cuma masalah legal di dunia, tapi tahun 70 itu jalan tol di Amerika sudah ada. Indonesia kan baru 1-2 tahun belakangan jalan tolnya marah. Saya karena jalan tol di Amerika itu udah 50 tahun lebih, brother. Menyambungkan West sampai East. Jadi nggak salah kalau mereka negara maju, bahkan sampai Forex pun yang benar loh ya. Mereka pun juga sudah literasinya bagus. Saya tutup dengan satu komentar menarik. Saya pernah baca sebuah artikel. Katanya kalau RUPS-nya Apple itu bisa sampai 1 stadion. Anda tahu RUPS nggak sih? Rapat Umum Pemegang Saham. Kalau di sini stadion orang Indonesia tuh penyanyi dangdut, bro. Dangdutan, 1 stadion. Dangdut is my music for my country gitu kan. Kalau Indonesia kan begitu. Nah, brother, kapan Indonesia itu bisa seperti kayak gitu? Menurut brother, mungkin atau ada arah atau tetap selamanya dangdut? Iya, kalau dari saya sih sebenarnya pertama ya, kalau dari saya, kita kan punya namanya Indonesia Emas, Pak. Ya. Mungkin ini menjadi satu target. Mungkin kalau dari kita agak terlambat, lebih baik kita mulai ajarkan kepada generasi selanjutnya dari kita. Anak-anak kita yang masih SD, SMP, SD mungkin terlalu jauh lah di Forex, tapi SD mengenal yang namanya tabungan, produk-produk tabungan, itu kan tidak suatu hal yang salah. Betul. Jadi kalau memang kita merasa bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri karena kita merasa terlambat, ya kita mendingan ajak generasi di bawah kita. Itu menjadi suatu hal yang juga lebih baik. Generasi di bawah kita. Jadi intinya generasi kita ini sudah termasuk generasi yang agak sulit diselamatkan ya. Mungkin kalau kita merasa susah belajar. Susah belajar. Ada beberapa teman-teman saya juga ya yang seumur saya kan 36. Itu begitu merasa terlambat. Dia sudah tahu saya belajar mengenai ini sudah lama. Tapi ketika pada hari ini dia baru mulai belajar, dia juga aduh kok berat banget ya gitu ya. Pasti ada rasa seperti itu. Tapi kalau kita paksakan nanti jadi kebiasaan bisa kembali kok. Gitu ya. Nah, berarti generasi berikutnya supaya mereka lebih melek finansial, literasi keuangan. Apalagi Indonesia Emas itu tahun berapa, Bro? Di 1 abadnya kan, kita ulang tahun ini. 1 abad. Berarti kita masih punya waktu 25 tahun untuk mengejar itu, mengejar ketinggalan itu. Kalau seandainya generasi sekarang nanti yang baru lahir ini 25 tahun dari sekarang, waktu tahun 2045 mungkin ya. Nah, waktu itu harusnya sih hopefully RUPS-nya dari emiten itu bisa terjadi seperti kayak Amerika ya. Sama kayak tahun 70 jalan tol di Amerika sudah ada, Indonesia kan baru 1-2 tahun belakangan. Nah,
Kalau 25 tahun lagi literasi keuangan ini terjadi, maka generasi berikutnya nggak asing ya. Kalau lihat anak-anak muda kita 25 tahun lagi itu, mereka kalau ditanya derivatif, ngerti. Lebih tahu. Mereka ditanya forex, lebih tahu. Negara maju itu 50%. Dan video ini saya nggak take down selama 25 tahun. Nah, siap. Kenapa? Kalau di luar negeri itu 50%, Pak. Jadi artinya tingkat 50%. sudah di atas. Luar negeri itu negeri mana dulu, bro? Nah, Oh, ini negara Singapura. maju curang ya. Iyalah. Myanmar juga luar negeri, bro. Laos juga luar negeri. Brunei juga luar negeri. Ukurannya memang kan pada akhirnya kita berusaha untuk mengejar at least kan sama-sama Asia Tenggara, Pak. Minimal ya. Ya, tapi memang challenge-nya adalah kita ini negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar. Ya. Tapi menurut saya juga India juga menjadi salah satu negara yang cukup baik ya. Pengetahuan mengenai industri keuangan juga cukup baik dan teknologi tentunya mereka ya. Teknologi ya. Iya, mereka jauh lebih. Tapi mereka jurang kemiskinannya tinggi jauh loh. Itu yang memang menjadi masalah kalau sudah bawa-bawanya sudut pandang agama segala macam itu kan juga menjadi sesuatu yang signifikan ya di sana. Tapi menurut saya di bagian ini ya yang perlu kita buatkan sebenarnya adalah kalau orang kagak mengerti atau tidak mau mentas mengenai dunia keuangan, mereka biasanya uangnya ya buat dapat duit, bablas lagi. Nggak pernah punya tabungan, Setuju. tidak pernah punya simpanan, Setuju. tidak punya pemikiran untuk masa tua dia. Karena apa? Karena di dalam sebuah penelitian dari Hathaway Pacific Financial Services itu cuma 1% orang di dunia yang akhirnya kaya dan semakin kaya. 3% itu bebas finansial. Sisanya itu adalah bergantung kepada orang lain. Betul. Bergantung pada pemerintah. Iya, terus bekerja. Betul. Ya kan? Ataupun ya mati gitu ya. Pasti. Artinya sisa 96% ini kan kita nggak, kalau boleh pilih, kita hari ini ya masih hidup, punya pilihan. Pingin jadi orang yang bagian dari kaya semakin kaya dan bebas finansial, atau ingin bagian dari yang nyusahin orang lain, nyusahin negara, lalu abis itu terus bekerja pada masa tuanya, pasti nggak ada yang mau. Kenapa mereka bisa berbeda? Jawabannya adalah salah satunya ya dengan mengerti hal-hal seperti forex, seperti saham. Kenapa? Karena Jadi nggak ada demo CHT kayak hari ini ya? nah itu kan jadi maju mundur, Pak. Maju mundur ya? Namanya jaminan hari tua. Betul. Tapi minta diambil pas jaminan. Moga-moga 25 tahun lagi demo JHT-nya sudah nggak ada ya? Moga-moga. Kalau mereka sudah paham ini ya, Iya. mereka menuntut ini terus karena mereka tidak punya ini kan? Karena tidak memiliki ketahanan finansial. Nggak punya. Ketahanan finansial. Nggak usah ngomong kemapanan dan ketahanan, apalagi dana darurat. Oh iya. Nggak usah ngomong terlalu jauh. Iya. Makanya kalau bisa JHT-nya diambil lebih cepat lebih baik gitu ya. Iya. Nanti 2 bulan lagi juga habis lagi gitu ya. Iya. Jadi gini, sekali lagi bro, kita kok udah ngomong kemana-mana, intinya tuh satu, hari ini kalau kita mau belajar, Iya. bahkan seorang kelas Ryan Filbert pun tidak dapat jawaban dari dosennya. Iya, tidak bisa 100%. Kalau mau belajar lebih jauh sama Bro Ryan Filbert ini, Mau belajar sama saya, boleh. nah, sekali lagi kemana? Kalau misalnya mau belajar untuk terkait dengan trading forex, setiap hari Rabu Ya. jam 7 malam Oke. kita ada live di RF Channel. RF Channel. Oke. Kita belajar bagaimana cara trading. Oke. Tradingnya itu sebenarnya bisa diberlakukan pada trading forex, trading emas, trading indeks, bahkan mungkin juga bisa diaplikasikan pada instrumen yang lain. Jadi silakan join secara gratis ya di jam 7 malam itu. Silakan kalau Anda yang tertarik, Anda bisa datang ke sana. Tapi tunggu dulu. Ini episode memang sudah berakhir. Di episode selanjutnya, episode 15, ada pembahasan kita yang sangat menarik. Belum pernah ada di channel YouTube manapun. Oke. Tapi saya percaya itu sangat menarik. Dan kita stay tune di episode berikutnya. Kita akhiri dulu episode 14 dengan salam hebat luar biasa.